Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sistem pencahayaan pada bangunan, tugas kelompok fisika bangunan, Helmi Maulana 2124004, M. Ipan Triguna 2124010, Rika Banowati 2124006, dengan dosen pengampu M. Supa Nugraha STM Ars, Institut Teknologi Garut. Di sini kami membagi 4 kategori. Yang pertama definisi pencahayaan, yang kedua pencahayaan alami, yang ketiga pencahayaan buatan, dan yang keempat studi kasus. Dan di sini ada definisi pencahayaan yang akan disampaikan oleh M. Ivan Tiguna. Pencahayaan sangat erat hubungannya dengan kenyamanan visual atau indera penglihatan manusia yaitu mata, di mana juga terdapat standarisasi nilai iluminasi pada bangunan yang mengatur besarnya penggunaan cahaya pada berbagai macam bangunan. Semisal, pada bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat belajar mengajar, membutuhkan pencahayaan yang agar kita dapat melihat dengan jelas tulisan di papan tulis dan mampu membaca dan menulis dengan baik. Sumber cahaya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pencahayaan buatan dan alami. Pencahayaan buatan berasal dari lampu, sedangkan pencahayaan alami berasal dari sinar matahari. Sedangkan penggunaan sinar matahari akan mampu menghemat listrik, karena bentuk bangunan yang terbuka akan mampu dengan optimal memanfaatkan cahaya matahari. Tapi perlu diingat bahwa cahaya matahari juga berpengaruh terhadap suhu di dalam ruangan. Nah, pencahayaan alami. Pencahayaan alami yang paling utama adalah cahaya yang berasal dari matahari. Intensitas iluminasi yang dihasilkan oleh matahari sendiri secara langsung adalah sekitar 50.000 lux dan mungkin bisa lebih tinggi lagi jika dalam keadaan ekstrim. Namun, langit pun merupakan sumber cahaya yang secara tidak langsung dari matahari yang mampu mengiluminasikan cahaya sampai sekitar 40.000 lux. Nah, hal ini disebabkan oleh partikel pada atmosfer bumi terkena radiasi cahaya matahari dihamburkan oleh partikel-partikel tersebut. Yang pertama, kelemahan dari pencahayaan secara langsung. Di sini ada over illumination atau pencahayaannya terlalu berlebih sehingga untuk sebagian aktivitas, misalnya membaca, kita akan merasa tidak nyaman jika diterangi dengan sinar matahari secara langsung. Jadi terlalu terang gitu. Ada juga glare atau menyilaukan. Kelemahan lainnya dari pencahayaan matahari secara langsung adalah penyinaran tidak stabil atau unbalanced luminance around the task. Namun, jika kita cerdik dalam mengatur pencahayaan jendela yang direkayasa sedemikian rupa, sehingga tidak semua cahaya matahari masuk secara langsung masuk dalam bangunan, maka kita akan mendapatkan iluminasi yang bagus dan nyaman sesuai yang kita inginkan. Ada berbagai macam cara dalam mengatur cahaya yang masuk dalam ruangan, misalnya dengan mendesain. Di sini ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar sinar alami memberikan manfaat yang optimal, yaitu adalah yang pertama, variasi intensitas penyinaran cahaya matahari. Yang kedua ada distribusi dari seberapa terangnya cahaya matahari. Yang ketiga, efek dari lokasi jendela dan arah datangnya cahaya matahari. Dan keempat, efek pemantulan dan pembiasaan cahaya atau refleksi dan refraksi. Yang kelima, letak geografis dan fungsi bangunan. Agar dapat menggunakan sistem pencahayaan alami pada bangunan secara optimal, nah yang harus kita kenali ada beberapa jenis sumber cahaya alami yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sunlight, daylight, dan reflect light. Ada juga pencahayaan buatan yang akan dibacakan oleh Rika Banowati.
Jadi di sini sistem pencahayaan buatan adalah mekanisme cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami atau matahari. Namun, cahaya tersebut berasal dari hasil karya manusia berupa lampu yang berfungsi menyinari ruangan sebagai pengganti jika sinar matahari tidak ada. Sebelum membahas mengenai sistem pencahayaan buatan, kita harus mengetahui dahulu berbagai jenis lampu yang sering pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan dikategorikan dengan banyak cara. Salah satunya berdasarkan satu, penempatan sumber cahaya, dua, berdasarkan hal ini, sistem pencahayaan menjadi dua jenis, yaitu sistem pencahayaan tidak langsung. Sistem pencahayaan langsung. Sistem pencahayaan langsung adalah penempatan lampu yang langsung menyinari bidang atau bagian ruang yang diinginkan. Sistem ini biasanya digunakan pada aktivitas yang memerlukan cahaya tinggi, seperti meja baca tulis, ruang kerja, untuk mesin jahit, dan lain sebagainya. Sistem pencahayaan tidak langsung. Sistem pencahayaan tidak langsung adalah penempatan lampu selain pada bidang atau bagian ruang yang ingin disinari. Misalnya menempatkan lampu di bawah meja, di belakang lemari lampu yang menyorot di dinding, dan lain-lain. Tujuannya agar mata tidak terlalu silau, ini digunakan pada ruangan dengan aktivitas santai seperti lampu ruang kerja, lampu tidur. Studi kasus. Studi penerapan sistem pencahayaan pada desain interior apartemen. Dari observasi yang dilakukan, didapatkan data faktual lapangan yang akan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan. Berdasarkan hasil pencarian, dokumentasi di lapangan, serta observasi didapatkan, beberapa temuan dalam studi kasus ini diantaranya adalah menunjukkan bahwa desain pencahayaan alami mencangkup perancangan selubung bangunan dan tata letak yang dirancang sedemikian rupa, sehingga sebagian besar ruang dalam memiliki akses ke cahaya alami yang dibutuhkan. Cahaya yang berasal dari luar dapat masuk ke dalam rumah karena adanya media yang dilalui seperti jendela, adapun dimensi. Kemudian analisa perhitungan kebutuhan cahaya alami sebagai berikut. Bukaan jendela standar di unit apartemen sebagai berikut. Tipe 27 sama dengan 800 mm kali 800 mm, 500 mm kali 800 mm. Tipe 27, ruang tidur ukuran 3,5 kali 3 meter dan mempunyai jendela di sisi kamarnya dengan ukuran 800 mm kali 800 mm, 500 mm kali 800 mm. Luas jendela 0,8 kali 0,8 sama dengan 0,64, 0,5 kali 0,8 sama dengan 0,4, totalnya adalah 1,04 mm persegi. Luas ruangan 3,5 kali 3 meter sama dengan 10,5 meter persegi. Nilai perbandingan sama dengan luas jendela per luas ruangan. Sama dengan 1,04 per 10,5 sama dengan 0,11. Kebutuhan cahaya 0,11 kali 1500 lux sama dengan 165 lux. Kebutuhan cahaya minimal adalah 125 lux. Dengan demikian, ruang tidur tersebut cahayanya sudah tercukupi dengan adanya jendela berukuran 800 mm kali 800 mm dan 500 mm kali 800 mm. Sedangkan data lapangan menunjukkan bahwa tipe 27, luas ruangan tipe 27 sama dengan 27 mm persegi. Watt per meternya yang disarankan 7 watt. Daya yang diperbolehkan adalah 27 kali 7 sama dengan 189 watt. Fakta di unit tipe 27 menggunakan daya 125 watt. LED 11 watt kali 6 BH sama dengan 66 watt. TKO 14 watt kali 3 BH sama dengan 42 watt. TKO LED 14 watt kali 1 sama dengan 14 watt. LED 3 watt kali 1 BH sama dengan 3 watt. Berdasarkan analisa perhitungan kebutuhan secara alami, cahaya alami didapatkan hasil bahwa meskipun pada bangunan telah menggunakan sistem peneduh dan Lex-Levis, dimensi jendela tidak mampu secara maksimal memasukkan cahaya alami yang cukup pada beberapa unit yang berseberangan dengan arah matahari.
sehingga cahaya alami yang masuk sangat minimal dan hal tersebut memungkinkan untuk menyalakan lampu hampir sepanjang hari. Kurangnya pasokan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan dapat menyebabkan ruangan menjadi lembab dan kurang sehat bagi penghuni. Lanjut, kemudian metode pemecahan masalah. Daya pencahayaan yang dirancang masih dalam standar SNI nomor 03 sampai 2396 yang ditetapkan dan tidak melebihi daya yang disyaratkan. Ada selisih 64 watt sehingga penerapan yang harus dilakukan dalam penanganan dalam pencahayaan sebagai berikut. 1. Berdasarkan standar yang direkomendasikan, maka titik lampu dan daya titik lampu. Pencahayaan buatan yang dipasang untuk memberikan tingkat cahaya yang dibutuhkan harus sama dengan studi penerapan sistem pencahayaan pada desain interior apartemen untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan. 2. Pada titik lampu yang dirancang masih bisa dimaksimalkan karena masih ada kelebihan dan daya masing-masing per unit. Mengenai efisiensi lampu dan rumah lampu dalam mengkonversi listrik menjadi cahaya yang dapat digunakan di dalam ruangan. Standar yang direkomendasikan berdasarkan SNI nomor 03/2396 2001. Langkah-langkah penting dalam mengoptimalkan penggunaan energi pencahayaan adalah memilih lampu dan rumah lampu yang tepat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.